Kok di rumah suka diikat ke atas, digulung diikat ke atas gini. Jadi udah ya gini sibuk ngantar sekolah apa segala macam, sampai ke pajak, sampai rumah ngeletakin belanjaan, lewat ke kaca masih di sini. Kenapa tadi sepanjang orang gitu banyak di jalan gak ada yang ngomong. Jadi kita udah abaikan udah masalah penampilan kan. Halo sahabat setia Parintal Official Channel dimanapun kalian berada. Salam jumpa kembali dengan kami. Kali ini topik yang kita bahas adalah bagaimana seorang pekerja akhirnya memutuskan menjadi ibu rumah tangga, apa yang dialami, apa landasannya untuk membuat perubahan tersebut. Untuk itu sudah ada Kak Baby yang juga mengalami dari pekerja menjadi ibu rumah tangga. Halo Kak Baby, apa kabar? Ini cerita baik. Kita di mana ini? Oh iya, kita ini sekarang berada di kampus USU, Medan. Ini di samping lapangan bola FISIP ya. Nah, ini dulu waktu kita masih kuliah sering menonton bola di sana. Iya. Inilah kampus tempat kita dipertemukan. Iya, betul. Tempat cikal bakalnya Parintal Official Channel ini sebenarnya ya kan. Nah, jadi kita mau, yuk kita lihat hijau-hijau sambil buat konten. Ya, buat konten, pancing-pancing lagi, apalagi mau kita iniin. Iya. Jadi waktu kita kuliah, tentu kita berharap, wah nanti pengen jadi ini. Memang mungkin ada juga orang yang ingin menjadi ibu rumah tangga, tapi ya nggak salah. Dan Kalau, hebat. Iya betul. Namun pada kenyataannya memang kita sempat bekerja ya. Akhirnya memutuskan jadi ibu rumah tangga. Kalau Kak Baby dulu lah, kenapa itu akhirnya memutuskan menjadi ibu rumah tangga? Kayaknya nggak ada orang kawan-kawan kuliah yang kita tahu waktu kuliah habis tamat dari sini mau ngapain, ibu rumah tangga, nggak ada, jarang. Ada, kayaknya belum ada yang kita tanya gitu jawabannya. Sepengetahuan kita belum ada. Ya setelah keluar mungkin melamar sana sini nggak ada yang masuk, nggak ada yang balik, malah dilamar jadi ibu rumah tangga, mungkin itu banyak ya kan. Betul. Nah, begitu selesai kesana kemari akhirnya malah dilamar jadi ibu rumah tangga. Tapi kalau niatnya setelah masuk ke sini terus keluar untuk ini nggak ada. Tampaknya tidak ada. Jadi rata-rata pasti semua teman-teman kayak kita juga pasti merasakan juga dunia kerja ya kan. Iya. Masuk dunia kerja puas rasanya ya kan. Inilah udah tercapai lah setengah, udah selesai kuliahnya terus masuk kerja. Tapi ya itu kadang-kadang nggak semua juga punya keberuntungan ada support system yang baik ya kan. Iya, bisa. Karena kalau memang memutuskan kita harus kerja juga, berangkat dari jam 7 pagi sampai rumah jam 7 malam, berarti ya support system kita juga harus baik lah. Daerah misalnya jadi lokasi rumah aja lah, kalau lokasi rumah agak jauh aja itu udah sulit ya kan. Udah makan waktu di jalan. Terus kalau anak-anak sakit sampai rumah kita udah jam 7, mau berangkat lagi berobat udah kemalaman. Terpaksa besoknya cuti 1 bulan. Kalau balita kan pasti kan dokter selalu bilang juga, dokter anak kan, kalau balita dari kecil sampai umur balita pasti bakal sering ketemu dokter atau ketemu puskesmas ya kan. Jadi ya pasti kita bakal sering-sering cuti, sering-sering bolak-balik libur ya kan. Akhirnya balik ke diri kita, sepadan nggak semua keriuhan yang harus kita hadapi itu dengan yang akan kita terima gitu kan. Antara anak-anak dengan kerjaan. Jadi di kantor kita harus luas, harus senyum full ya kan, harus target lagi. Nah, sementara di rumah kita jadi lebih gampang naik darah ya. Jadi yang bukan dengan kesadaran penuh sih enggak. Setengah terpaksa sih sebenarnya iyalah pasti. Coba kayak kemarin gimana? Iya, dari sisi kenapa wanitanya gitu kan, kenapa enggak laki-lakinya? Padahal kan mungkin saja di dunia kerja kan kita sama-sama meniti karir, sama-sama posisi kita pun mungkin sama, tapi kenapa sih wanitanya yang mengalah? Kalau menurut aku sih siapa yang mampu.
Dan menurut aku di sini di antara aku dan suami, aku yang mampu untuk melakukan pekerjaan domestik ini. Karena sudah mungkin dari sisi budaya, dari sisi terlatih waktu sejak kecil, mungkin karena budaya kita kan laki-laki nggak terlatih untuk mengurus urusan domestik, mengasuh anak seperti itu. Jadi lebih ke siapa yang mampu sih, gitu. Jadi aku pikir ya, kalau misalnya si suami yang berhenti, kayaknya dia harus banyak belajar, banyak penyesuaian. Sedangkan aku mungkin walaupun nggak terlalu siap, sudah lebih siap daripada dia. Ya benar. Untuk melakukan Benar hal dibilang tersebut. Erna, kenapa harus si ibunya yang berhenti, kenapa bukan si Bapaknya? Padahal bapaknya? mungkin penghasilan di dunia Karena kerja bisa sama. banyak juga teman-teman kita yang begitu sama-sama bersinergi mencari ini, akhirnya harus ada yang memutuskan, kayaknya harus ada yang slow down salah satu. Banyak juga yang memutuskan si bapaknya yang slow down. Dan kita lihat nggak mundur kok kehidupan rumah tangganya, gitu kan, dengan kehidupan akademis anak-anaknya juga bagus, terus ke kayak perilaku sikap anak-anaknya juga baik, walaupun dididik sama bapaknya dan ibu tetap bekerja keluar. Banyak juga gitu kan. Terus nggak terbatas di mana, cuman di kasus kita mungkin kita merasa yang lebih mampu siap untuk di rumah dan lebih siap menghadapi anak-anak itu kita. Mungkin kalau si bapaknya menghadapi itu, hitungan umur lah dia bakal kena panggil Kak ini ya kan, sama komisi anak ya kan, perlindungan anak. Jadi terus mulai nih dari 18 tahun ya nah kerja. Iya. Jadi sekitar 9 tahun. Ya. Pasti kita sama-sama di dunia yang betul-betul cepet ya perubahannya kan, karena di pertelevisian terakhir ya kan, jurnalistik lah, baby di jurnalistik, baby di ekspor impor ya kan. Terus akhirnya tuh ada di rumah. Terus kayak mana? Awal-awalnya sulit juga penyesuaiannya. Sulit juga penyesuaiannya karena apalagi dengan adanya media sosial. Nah, pertama sih dari sisi ego ya. Ketika harus di rumah mendidik anak, kasih susu, kadang nggak sempat mandi, masih berantakan. Tiba-tiba pas lihat terlintas media sosial, teman-teman yang dulu seperjuangan di Jakarta misalnya, buat event mencapai prestasi-prestasinya. Ada yang tiba-tiba dapat beasiswa ke sini, dapat jabatan ke sini, dapat dia diterima di perusahaan yang lebih besar lagi gitu. Aduh hebat ya gitu. Pertama-tama aduh aku gimana ya, ada seperti itu. Jadi aku sering menguji itu dengan memberikan pilihan-pilihan, dari seolah-olah Tuhan itu memberi pilihan gitu. Oke Erna, kalau kau misalnya kecewa atau kurang puas dengan kamu sekarang ini, aku kasih ya pilihan. Gregory nggak ada, kasih uang 2 miliar bekalmu, dapat beasiswa S3 ke Amerika, mana kau pilih? Ya Gregory lah Tuhan. Ya udah, berarti sebenarnya kalau kau iri terhadap orang lain, pencapaian orang lain, harus kau selidiki dulu sebenarnya kau itu pengen apa gitu. Iya, benar. Jadi itu akhirnya terbentuklah ternyata apa yang kita pilih itu ya itu lebih untuk berharga. Untuk udah kita penuh, untuk kan? Kita mungkin bukan cukup lagi, untuk kita tuh udah penuh. Iya, untuk kita gitu. Jadi gitulah caranya untuk mengetahui sebenarnya aku ini menginginkan apa sih gitu. Cara gampangnya yaitu dengan cara yang materialistis juga. Itu kalau ini udah ngerti, ya udah inilah pilihanku, ku jalani sebaik-baiknya, kan. Terus tapi pasti ada kan kita di perjalanan kita, kalau enggak carilah entah orang yang bisa kerja bantuan 3-4 orang, tetap aja keluar lagi lah gitu kan. Ada. Ya. Ada juga sih, aku juga ada. Kalau kakak ada juga gitu. Gimana cara mengatasinya? Waktu pertama-tama dulu biasanya di jam 4 sampai jam 6 itu ngerasa kayaknya kita, karena itu jam paling hektik kan kalau di kami, itu waktunya bareng dokumen harus dikirim, orang-orang datang minta ini itu. Jadi jadi rasanya di jam 4 sampai jam 6 itu ngerasa kita udah siap, anak-anak udah siap, apa sudah tertata segala macam ya kan. Gini aja ya. Udah, gini aja. Terus kadang-kadang gitu. Makanya habis dari situlah terus balik lagi. Lu kenapa enggak cari lagi teman-teman
yang mungkin seide buat apa gitu kan. Nah, disitulah iya. mulai lagi kenapa nggak coba cari bantu orang yang kesulitan misalnya menyelesaikan administrasi dia untuk dia mau anaknya mau urusan-urusan keagamaan gitu kan. Oh yaudah sini kita bantu gitu. Karena ternyata kalau kita susun banyak waktu luang kita sebenarnya jadinya kalau kan. disusun ya. Apalagi kalau udah lewat balita itu gitu kan. Kalau aku dulu ini cemburu sama suami, cemburu kan. Nah, itu jadi pertama pas waktu misalnya dia pulang malam ini kan, dia cerita kebetulan kan kami karena dunia kerja yang sama, kenal juga orangnya. Nanti dia pulang kan, tadi aku ketemu sama ini di warkop, kami tadi lama pulang karena gini cerita-cerita kan. Aku cuma gini yang menanggapi, enaklah kau ya jumpa-jumpa sama kawanmu ya. Gitu dengan sinis. Lama-lama dia jadi mungkin dia pengertian juga, kadang-kadang nggak diceritakannya lagi. Kadang nggak diceritakannya lagi atau dia cepat pulang benar. Gitu dia dan juga. Bahkan mungkin rasa iri itu kadang mau juga terlintas sampai sekarang gitu kan. Misalnya giliran dia entah pulang mungkin dapat apresiasi apa gitu ya kan dari kantornya, ada juga rasa kalau aku kerja lebih dari situ pun pasti dapat punya. Betul. Padahal belum tentu ya. Mungkin, tapi mungkin juga belum tentu ya kan. Jadi kadang-kadang gitu juga. Tapi ya terus ya udahlah dia dapat apresiasi, kenapa nggak disyukurin? Kan berarti ke kita juga ke kita, semua itu semua dampaknya iya entah apapun itu juga. Jadi yang penting saling mendukung aja jadinya ya. Dari yang kita nggak tahu ngapa-ngapain, karena kan kita taunya dulu kuliah kampus main pulang, kampus main pulang kan gitu. Terus selesai kerja. Kerja pun kita nggak pernah praktis, kita nggak pernah masak, apalagi kayak aku anak kos, anak kos pulang singgah di warung sampai di kos gimana angkat kaki nonton TV sambil makan udah gimana coba terus mensiasati itu sekarang waktu pertama setelah berhenti. Waktu awal-awal kan agak panik, apalagi kalau itu kan masih pindah ke sini dari Jakarta pindah ke Medan. Ada kebetulan sepupu keponakan baik-baik. Jadi waktu pulang ke sini kan lagi hamil, mereka datang ke rumah bergiliran. Termasuk Reni itu, kakaknya bergiliran. Termasuk lahir Greg bergiliran. Sampai aku bikin jadwal. Jadi sebenarnya jadwalnya apa ini ya, minum susu jam segini gini. Lama-lama jadwal ini udah nggak perlu lagi. Iya. Akhirnya berjalan dengan sendiri. Kadang ada banyak juga jadwal yang tidak terpenuhi ya kan. Akhirnya begitu juga akhirnya kan ada teman-teman juga grup parental ya kan. Grup memang ada juga beberapa teman yang suka ngasih tulisan. Pertama-tama sih sedikit-sedikit 2-1 bulan. Jadi kok lama-lama kok jadi banyak permintaan 2-1 bulan. Kalau sekarang lebih banyak lagi yang permintaan, tapi akhirnya memang dikerjakan malam. Jadi setelah Gregory tidur dikerjakan malam tetap. Ternyata bisa disiasati semua kan? Karena ternyata kalaupun tidak ada pekerjaan itu, permintaan menulis itu, kadang-kadang kan tidur jam 12 malam juga, me time kan? Me time. Begitu Gregory tidur jam 8, me time juga. Nah, sekarang kalau ada permintaan kerja, ya kerjain juga karena kan ya topiknya kan karena menarik juga kan gitu. Jadi kan sama aja dengan nonton seperti itu. Jadi akhirnya lama-lama kalau waktu pertama itu kayaknya panik harus fokus ke situ, lama-lama dia tersusun sendiri jadwalnya, Waktu bilang berhentilah ini kan. Dari 2 pendapatan jadi 1 kita ya kan. Nah, itu juga kan. Terus pasti nih ya, menghadapi goncangan ekonomi nih mulanya. Pasti. Kalau kami sih nggak terlalu. Karena waktu kami itu tinggal di Jakarta itu dua penghasilan banyak utang. Karena kan masih mau mulai. Kredit mobil, kredit rumah, kemudian asuransi, terus apalagi kartu kredit yang harus dilunasi. Jadi kebetulan begitu pas Gregory lahir selesai. Jadi ketika satu penghasilan jalanilah iya. Jadi sama aja penghasilannya ya kan? Berkurang tapi utang udah nggak ada lagi gitu. Jadi pas waktu saya resign kan ada pesangon
apa namanya, cicilan rumah dibayar, Iya, dilunaskan gitu. Jadi karena gini, walaupun jadi waktu itu begitu ada uang, takutnya nanti karena hanya satu nggak cukup. Kalau ada misalnya kayak cicilan rumah, berapa tahun lagi, lunasi aja langsung gini-gini gitu. Jadi begitu memang tinggal satu, udah ya cukup lah juga Iya, gitu. walau misalnya pun sadar kita bakal ada guncangan ekonomi, percayalah pasti terlalui. Iya betul, Iya. betul. Jadi memang udah dipersiapkan pengelolaan keuangannya. Ya. Utang-utang semua dilunasi dengan pakai pesangon kan. Jadi memang betul-betul nggak ada beli Iya, apa-apa. karena kalaupun kita memutuskan berhenti pasti ada Ada pesangon kan. Kalau kami yang tadinya di rumah dinas, terus pindah di sini kan harus cari rumah itu. Jangankan rumah yang nggak ada, panci aja kami nggak punya satu biji pun. Gila, saya nggak punya, karena di sana kan disediakan semua kan. Barulah berpikir ternyata hidup itu perlu piring, perlu gelas, ya kan. Jadi terpaksa ngontrak dulu. Lama juga kami ngontrak sampai 4 tahun, hampir 4 tahun lah. Tapi itu tadi ya, dinikmati aja. Pasti Iya, pasti benar. ada ininya. Ada Tapi jalan memang lah. di jalan di awalnya itu pasti frustasi ya, ada jengkel iya, pastilah ada, nggak mungkin nggak ada. Ya dari yang kita nggak bisa bedakan mana merica, mana ketumbar, ya kan. Jadi asal kekede kita ambil gini kan, mau buat apa, sup itu ketumbar nih. Oh iya, yang perlu kan merica. Dari yang buta sama sekali, ya kan. Kalau itu aku sekarang masih buta. Iya. Jadi aku cuma bumbunya cabai, bawang, tomat itu aja. Makanya akhirnya lama-lama si Uwa itu pun tahu, Uwa yang jualan pun tahu. Oh, ini anak memang parah longor soal masak. Jadi dari dia lah belajar, lumayan lah. Jadi itu malah hikmah dari mengontrak itu tadi, ya kan. Di sebelah ada kayak ke kelontong, dia jual. Jadi karena di kompleknya rame, kita bisa beli semangka seperempat, nanas seperempat, beli kangkung separoh gitu. Karena keluarga-keluarga muda banyak kan, jadi bisa hemat gitu. Jadi malah jadi kecanduan sampai sekarang ya, enak belanja di situ, ya kan. Satu hari bisa 4 macam buah, pikir orang hebat, rupanya seperempat semua. Gitu. Jadi ya pasti ada lah, tapi itu 3 tahun pasti dia teman-teman lain pasti untuk pertama kali pasti ada lah, pasti agak yang tadinya mungkin yang tadinya mungkin kalau dua-dua kerja bisa setahun 3 kali keluar negeri, begitu satu berhenti jadi setahun sekali. Buat mereka itu guncangan, ya kan. Betul. Yang tadinya tiap minggu bisa milih mau makan di mana, mungkin ya setelah itu ya 2 minggu sekali, itu kan guncangan juga buat mereka, betul, kan. Pasti adalah sedikit perubahan, pasti ada kan. Terus kalau ini Erna sendiri terus dari itu kan dari kita keluarga kecil. Tapi kan kalau udah nikah kita hidup nggak sekedar keluarga kecil kan. Nah, terus tanggapan saya ke keluarga besar gimana? Keluarga besar kalau dari pihak aku, kakak gitu kan, ya menyayangkan sih. Menyayangkan gitu. Karena menurut mereka cukup bangga lah mereka gitu melihat aku gitu bekerja gitu ya. Iya. Cukup bangga mereka kan, sangat menyayangkan sendiri kenapa nggak dua-duanya aja sekaligus gitu. Selalu pasti jawabannya, Greg itu pasti bisa lah, itu nanti diurusin orang tua banyak pekerja, yang anak-anaknya sukses. Benar, iya. Dan memang itu kita akui, kita angkat jempol buat kawan-kawan kita yang bisa menjalani dua-duanya, gitu ya kan. Karena terus terang kita berdua malah nggak mampu, makanya mundur kan. Kalau mereka kita salut lah untuk mereka kan. Di satu sisi memang ada kekosongan juga ketika hanya di rumah aja itu ada kekosongan. Nah akhirnya aku mencari cara untuk masuk lagi ke komunitas. Salah satunya ya ikut aktif lah komen-komen di grup parental. Akhirnya ya mencetuskan inilah ide lah, misalnya ayolah kita buat suatu kegiatan yang membuat kita bisa rutin bertemu walaupun tidak setiap hari. Iya. Ada alasan, untuk menjaga keseimbangan. Ada alasan kuat untuk bertemu gitu, ya kan. Kalau selama ini bertemu paling duduk di sana, reuni.
Sepertinya kan itu nggak mungkin lah seminggu sekali ya kan Iya. reuni, nanti jadi pertanyaan juga. Terus apa yang kita hasilkan gitu? Itu juga cikal bakal dari Iya, Parental Parental Official Channel ini ya kan. kan. Akhirnya teman-teman yang lain juga yang pada bekerja pengen punya alasan kan untuk yuk kita bisa ketemu, ada tempatnya gitu Iya. kan, ada wadahnya. Karena bagaimanapun kita butuh keseimbangan Iya, juga kan. benar. Karena kita kan masuk makhluk Jadi sosial mungkin kan. jadi kalau mungkin orang me time-nya orang belanja, jalan di mall, me time-nya kita mungkin ya gini. Iya, ketemu Ini me teman, time-nya iya. kita gitu kan. Memang ada satu perubahan ketika sudah jadi rumah tangga itu masalah penampilan. Kalau misalnya kita ke kantor kan kita selalu berusaha untuk setiap Ya, hari untuk rapi. paling lah. tidak ya terlihat apalah menarik lah, enak dilihat Iya, ya karena kan. ada standar juga untuk masuk ke kantor ini Iya, kan. benar. Kalau ini kan kita nggak punya standar, bebas. Jadi waktu rambut lebih panjang ya kan, kok di rumah suka diikat ke atas, digulung diikat ke atas gini. Jadi udah ya gini sibuk ngantar sekolah apa segala macam, sampai ke pajak, sampai rumah ngeletakin belanjaan, lewat ke kaca masih di sini. Kenapa tadi sepanjang orang gitu banyak di jalan gak ada yang ngomong. Jadi kita udah abaikan udah masalah iya. penampilan kan. Iya. Jadi kalau dulu kita naik kendaraan umum juga mau lebih rapi, mau gimana. Tapi Oh, karena sekarang- udah sekarang ya udah nggak ada, itu udah jadi hal nomor sekian kayaknya Iya. ya. Nggak lagi substansi. Iya. Apa itu mungkin harus kita perbaiki juga mungkin kali ya? Iya. Apa penting itu? Tampaknya sekarang Apa kita harus esensial itu? kalau aku sih lebih ke kesehatan ya. Iya. Karena memang perlu juga kita buat jadwal untuk jogging di kampus ini ya. Karena masalah misalnya Karena banyak juga kan gemuk. kayak timelinenya kawan-kawan. udah mulai dia mengganggu bilang- kesehatan. Dia Iya. bilang apa yang membahas tentang ini dan tadi apa aku kelihatan good looking gitu, aku kelihatan menari gitu, masih itu sih bahasannya. Sementara dia juga mungkin wanita bekerja yang juga setengah bekerja setengah di rumah gitu ya kan. Apa kita yang menurunkan standar gitu ya? Kalau aku sih lebih ke kebutuhan ya. Kalau sekarang kan kebutuhannya enggak. Kalau misalnya dulu kita datang coba sampai ke kantor kan pasti kita Iya. bos kita marah. Iya benar. Misalnya Kita kan mitra bisnis kliennya presentatif pun marah. perusahaan. Kalau ya sekarang kan enggak, karena memang bukan kebutuhan. Ya Iya kebutuhan. Tapi kalau demi kesehatan sih, kalau misalnya badan semakin berat sih kadang-kadang bangun tidur pun pegal-pegal. Iya. Jadi memang perlu juga sih Iya. dijaga apanya berat badannya gitu ya kan. Jadi kalau menurut kita lah apa yang harus benar-benar dipersiapkan untuk memasuki kehororan dunia. Masa transisi Horor dari sih enggak lah ya. enggak lah, horor enggak lah. Cuman justru lebih hektik daripada bekerja, justru lebih repot daripada waktu bekerja kan. iya, kalau bekerja kita terus itu hasilnya reward Rewardnya ya. kalau di kerja kita kan jelas kita reward kita. Ya. Misalnya misalnya kalau kita kayak jurnalis tulisannya bagus, Iya, atau kalau waktu benar. di TV bisa mau membuat talk show yang bagus, narasumbernya bagus-bagus. Mm-mm. Setelah selesai acara tepuk tangan semua. Iya, benar. Ini nggak ada tepuk tangan, cuci piring habis. Berarti Cuci piring, harus kita biasakan ini suami kita di rumah cuci piring, memberikan tepuk tangan kotor untuk lagi. kita. Iya benar. kotor lagi ya kan. Kan? Terus Greg juga setuju. makan pas selesai makan pagi, senang karena kendala tercapai, apa ya kan, misi tercapai, dia makan nasi habis. Iya. Habis itu berapa jam lagi udah Udah berulang lagi. Berulang lagi ya kan. Habis itu senang lagi misi tercapai. Malam lagi gitu. Tidak ada yang tepuk tangan. Iya. Karena gitu-gitu. Karena nanti malah komplain juga, ini udah jam 6 loh, dia apa dia nggak makan gitu. Iya. Bukan nyari yang tadi, tadi udah makan ya, tepuk tangan. Ya tepuk tangan. Justru yang belum terus diingat, yang belum Iya. gitu. Iya, kadang-kadang itu yang buat yeay. Tepuk tangan buat kita. ya kan? Berarti kita harus mengingatkan mereka juga. Untuk tepuk tangan ya. Beri kami tepuk tangan. Iya, ya kan? betul. Karena itu juga ya benar ya kan. Jabat tangan, tepuk tangan itu kan memang reward yang kita rasa waktu dunia kerja itu mewah. Iya, selamat ya. Jadi apa yang harus dipersiapkan? Pertama adalah
bahwa itu adalah pilihan. Walaupun setengah terpaksa, tapi itu tadi uji diri kita. Apakah memang sebenarnya memang dari lubuk hati kita memang itu yang kita pilih gitu, uji. Karena kalau nggak itu kita pilih, kalau kita melakukan secara terpaksa terus tanpa ada kesadaran ya stres, itu nanti akan membuat kita stres. Ya jadi memang betul nggak bahagia ya kan. Iya. Jadi malas ketemu teman-teman karena dia Iya. rasa minder, malas betul. ya kan. Iya. Atau jadi orang yang cerewet. Iya. Ya kan? Malah jadi dia di rumah, anak-anak bukan malah jadi makin nyaman, malah jadi toksik buat anak-anak. Iya. Gitu ya kan. Betul. Setelah itu ya tadi keuangan dipersiapkan juga. Iya, betul. Keuangan. Apapun ceritanya, gaya hidup juga diubah. Pasti itu Gaya pasti. hidup. Kalau dulu kayak misalnya kami dulu yang kalau misalnya nggak ada uang pakai kartu kredit pun bisa, karena kalau misalnya lagi nggak ada uang ingin sesuatu nggak apa-apa kartu kredit dulu. Malah cuci rambut ya kan, salon lah krembat. Kalau akhirnya ini nggak bisa lagi, jangan sembarang pakai kartu kredit, harus hati-hati karena kan keuangannya udah terpangkas misalnya seperti itu. Kalau sekarang sering-sering krembat, enggak juga, mendingan beli bakery di sana itu nanti. Kok kemakan pikirannya ya kan, kayaknya bahagia kali dengan ya kan. Terus ya itu ya mencintai apa yang dimiliki lah. Iya, itulah cara kalau datang depresi itu, datang frustasi itu, datang jengkel itu, itulah caranya ya, Iya, mencintai apa yang dimiliki. Tatap aja si mungil-mungil kita yang membuat kita harus memutuskan ini, pasti luluh, ya kan? Terus apa sih tanda paling vital yang bisa dibilang oke, ini saatnya aku sudah harus berhenti? Coba gimana kita bisa bantu nggak sama kawan-kawan kita? Kalau aku dulu mungkin kita beda-beda kasusnya ya. Kalau kami dulu kan memang menginginkan begitu. Jadi karena pengen punya anak. Jadi sebelum anaknya ada udah kami putuskan. Iya. Sebelum anaknya aja udah diputuskan gitu. Jadi kesiapannya itu mungkin lebih siap dia. Jadi setelah ada anak, walaupun itu tadi proses, tapi udah lebih siap. Karena dari sisi, seperti episode kita sebelumnya, boleh nanti dilihat kalau Erna ini menghadirkan anaknya dengan cara IVF, bayi tabung. Jadi sebelum itu boleh dilihat di episode kita yang ketiga, keempat itu ya. Iya, betul. Iya, jadi udah lebih dari sisi keuangan kayak kemarin tadi itu kan, dari sisi keuangan udah dipersiapkan, cicilan-cicilan yang belum lunas ditutup-tutupi, karena nanti ketika cuma satu penghasilan ini nggak cukup lagi nih. Iya, benar. Jadi dari sisi keuangan, dari sisi mentalnya udah dipersiapkan dulu. Seperti itu. Begitu kita merasa bahwa sudah sangat terjepit, sudah merasa kayaknya nggak ada bantuan lagi nih. Kalau nggak di rumah pasti begini-begini terus, kayaknya bolehlah pikirkan kembali ya kan, bahwa mana yang kita pilih, hubungan kita atau pekerjaan kita. Makanya salut lah untuk kawan-kawan yang bisa bertahan dengan dua-duanya sampai sekarang. Banyak juga kan, ya. Makanya mereka bisa bagi waktu, mereka bisa dapat support system yang bagus juga. Kebetulan juga misalnya nasib baik dapat asistennya betah. Terus perhatian pula, pinter masak pula gitu ya kan. Sementara mungkin di kita berkali-kali cari nggak pernah seberuntung itu gitu. Jadi beda-beda. Jadi setiap punya kisah yang berbeda ya masing-masing. Terus ada juga yang mungkin kok kayak di baby keluarga besar begitu berhenti hore gitu, karena kami nggak ada yang kerja satu semua ibunya di rumah. Jadi orang itu pun memang bagusan di rumah padahal karena nggak ada, mereka tidak pernah mengalami bahwa mereka sambil punya anak bekerja, emang nggak pernah ya kan. Jadi ya itulah, kalau ini nggak di keluarga nggak ada masalah. Kan ada juga
Kalau apalagi kalau kita ya bermarga ini kan, Mm-mm. kita yang di Medan ini misalnya tadinya dari bekerja tiba-tiba enggak, di keluarga besar itu pun kadang-kadang itu jadi polemik, Oh ya iya, kan? iya, iya. Jadi pembahasan juga di keluarga besar. Nah tuh kan, nah, nggak dipikir baik-baik. Nah, karena Iya betul. karena Ada kan juga sih yang seperti itu. karena ya seperti itu tadi, ketika menikah kita nggak menikah dengan satu orang, kita menikah dengan keluarga besarnya. Tapi kan? memang ada juga seperti ini. Memang pada masa single memang harus kerja dulu. Karena kadang-kadang orang malas juga kawin sama pengangguran. Iya, Setelah betul, dapat, betul, iya kan? betul. Karena berarti kan memang status itu penting, Iya, ya kan? iya. Buktinya kalau misalnya dia masih single, Terus kita mikir Mana gini, calon istrimu misalnya lah dulu kita nggak kerja, Apa, jangan-jangan Ma? dia nggak mau sama kita ya kan? Iya. Berarti kan itu juga Benar, penting. iya, Kerja berarti itu kan juga poin sesuatu yang gitu. penting, yang poin. Iya. Ya, oke Itu deh kalau tadi. gitu. Silakan Kak Erna. Aku yang tutup. Mm-mm. Oke lah kalau gitu. Itu tadi perbincangan kami, sahabat setia Parintal Official Channel. Semoga memberikan manfaat kepada kalian semuanya. Ambil yang baik, kalau yang jelek diabaikan saja. Oke, kami undur diri. Salam lestari. Salam lestari.